27 tahun masyarakat ini tetap setia mendukung Blok Masela. Itu bukan penantian yang pendek, Bung. Sebagai anak-anak Tanimbar, kita butuh juga yang namanya kesempatan untuk menjadi penentu akan kebijakan yang nantinya berlaku di Blok Masela. Jangan jadikan masyarakat Tanimbar ini hanya sebagai objek saja. Kawan Akurat, kita berjumpa lagi dalam program Akurat Talk, Kena Tu Barang. Sesudah lama dinantikan, proyek gas abadi Blok Masela di lepas pantai Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya akhirnya menemui titik terang. Baru-baru ini pemerintah memulai tahapan desain teknisnya. Dengan nilai investasi mencapai 20,94 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 342 triliun rupiah. Proyek strategis ini direncanakan berproduksi pada 2029. Pelaksanaan proyek ini sejalan dengan asta cita pemerintahan Prabowo Subianto, yakni swasembada energi. Memiliki cadangan gas mencapai 18,54 triliun kaki kubik. Blok Masela ditargetkan memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun. Selain itu, proyek ini diperkirakan menyerap lebih dari 12.000 tenaga kerja pada tahap pengembangan dan bakal melibatkan sekitar 850 pekerja pada tahap operasional. Blok Masela diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi nasional, memperkuat ketahanan energi, sekaligus membuka peluang kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Karena itu penting bagi pemerintah untuk mendengarkan bagaimana perspektif masyarakat lokal agar proyek Blok Masela ini benar-benar memberi manfaat nyata bagi rakyat. Karena itulah Akurat Talk kali ini mencoba menggaungkan suara dari masyarakat Kepulauan Tanimbar, di mana proyek itu berdiri. Kita sudah kedatangan intelektual muda tokoh pemuda masyarakat Tanimbar, Dr. Kelvin Keliduan, SH.MA. Bung Kelvin, terima kasih sudah hadir di studio Akurat.co. Terima kasih Bung Aldi, sama-sama. Bung Kelvin, ini kita mungkin masih luas kawan Akurat yang menonton perbincangan kita juga belum familiar dengan Kepulauan Tanimbar, di mana Blok Masela itu berada ya, yang kaya akan LNG dan gas bumi itu. Nah mungkin Bung sebagai tokoh pemuda masyarakat Tanimbar bisa menceritakan profil singkatnya. Oke, baik Bung Aldi. Jadi Tanimbar ini Bung Aldi ada di Provinsi Maluku, salah satu kabupaten yang usianya kurang lebih sudah 26 tahun. Kemarin baru sempat ulang tahun di 4 Oktober kemarin. Nah, Tanimbar sendiri ini memiliki adat istiadat yang bernama budaya Duan dan Lolat. Budaya ini yang hidup dari zaman dulu nenek moyang kami sampai dengan hari ini. Nah, di Tanimbar sendiri mata pencaharian masyarakatnya majoritinya itu nelayan dan bertani, Bung Aldi. Sebagian besar menggantungkan hidupnya juga untuk menjadi pegawai negeri sipil, seperti itu Bung Aldi. Tadi apa filosofinya? Budaya Duan dan Lolat. Boleh cerita sedikit tentang itu? Jadi budaya Duan dan Lolat ini budaya yang diturunkan oleh leluhur kita yang bersumber dari ikatan pernikahan. Sehingga adat istiadat itu yang menyatukan antara desa A dan desa B, mempersatukan antara marga A dan marga B, itu semua berasal dari ikatan pernikahan, Bung Aldi. Oh, jadi antar kampung itu ya, antar daerah itu ya? Ya, kurang lebih begitu. Oke. Nah, ini kan kita bicara soal masuk nih ke pangan gas abadi Masela ini di Kepulauan Tanimbar. Total investasi asing sebesar 342 triliun, ini kan cukup besar. Dan itu baru kali ini kita dengar ada titik terang dalam proyek ini. Nah, bagaimana pandangan Anda sejauh ini terhadap rencana pekerjaan di proyek Masela ini? Oke, jadi Bung Aldi, sebagai anak-anak Tanimbar, kita pastinya bangga dan senang. Karena Blok Masela sebentar lagi akan beroperasi. Tetapi banyak PR juga sebenarnya, yang harusnya pemerintah pusat, pemerintah daerah, baik itu investor, melihat ini, sehingga tidak ada luka sosial nanti di masyarakat, Bung Aldi. Kita harus melihat bagaimana pembangunan Blok Masela ini bukan hanya sekedar semata-mata pengelolaan sumber daya alam saja. Tapi yang kita harus perhatikan
bagaimana sumber daya manusia yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai daerah penghasil, Kabupaten Maluku Barat Daya dan Provinsi Maluku secara umumnya juga mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Saya kira demikian, Bung Aldi. Mendapat perhatian khusus maksudnya gimana tuh, Bung Kelvin? Oke, jadi bicara mengenai perhatian khusus ini, tentu kita mengenal betul bahwa filosofi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung tinggi. Saya kira kalau kita lihat asas kesetaraan dan kesempatan sebagai anak-anak Indonesia, kita melihat bahwa sumber daya manusia dan kondisi ekonomi masyarakat Tanimbar per hari ini sedang tidak baik-baik saja, Bung Aldi. Banyak sekali kejadian-kejadian yang akhir-akhir ini sangat memprihatinkan. Kita start dari 592 tenaga P3K yang tidak terakomodir di kabupaten, sampai dengan ketidakjelasan anak-anak Tanimbar yang nantinya akan terakomodir di INPEX. Baik juga, kita juga harus memperhatikan bahwa sebagai anak-anak Tanimbar, kita butuh juga yang namanya kesempatan untuk menjadi penentu akan kebijakan yang nantinya berlaku di Blok Masela. Karena ini bukan hanya bicara mengenai angka-angka yang nanti dikirim ke Jakarta dengan volume-volume gasnya dan lain sebagainya, tapi ini juga kan berbicara mengenai bagaimana nanti anak-anak Tanimbar ke depan ini, selain sumber daya alam di Tanimbar dia maju, dia digunakan dengan baik, tapi sumber daya manusia juga terpakai di situ gitu loh, Bung Aldi. Ini yang Anda sampaikan ini pesan optimis atau ada pesimisme terkait dampak langsung maupun tidak langsung pada perekonomian masyarakat Tanimbar sendiri? Oke, kalau bicara ini saya pasti optimis, Bung Aldi. Oke, jadi investasinya besar, harusnya dampaknya juga besar kepada masyarakat. Betul, maksud saya demikian. Artinya berkaca dari Astacita Presiden Prabowo terkait dengan swasembada energi hari ini, maka tentu tenaga-tenaga teknis di bawah, regulator-regulator di bawah, di kementerian-kementerian terkait, juga patut untuk melihat potensi swasembada energi ini dipergunakan dengan maksimal. Tidak hanya sekedar mengelola sumber daya energi tadi, yang itu yang saya bilang. Tapi bagaimana sumber daya manusia, kondisi ekonomi masyarakat, kondisi sosial masyarakat, ini diakomodir menjadi satu. Kira-kira gitu. Tadi Anda menyebutkan ada ketidakjelasan ya mengenai penyerapan sumber daya manusia itu. Yang kita dengarkan 12.600-an yang dibutuhkan untuk tahap pembangunan. Sampai sejauh ini emang belum ada komitmen bagaimana nanti konsorsium ya menyerap tenaga-tenaga dari daerah, terus bentuknya seperti apa nanti, itu belum ada. Jadi per hari ini Kementerian SDM, Menteri Bahlil pada saat itu menyampaikan bahwa anak-anak Tanimbar yang lulus dari AK Migas ini akan dipekerjakan di Blok Masela. Itu ada statement seperti itu. Tapi dipekerjakan di Blok Masela ini tidak hanya sekedar sebagai tenaga-tenaga teknis saja, tapi bagaimana sih dengan nasib masyarakat di bawah? Bagaimana sih dengan nasib pekerja-pekerja yang sudah bercita-cita atau memiliki keinginan untuk bekerja di INPEX? Per hari ini saya kira belum ada sama sekali satu wadah atau satu sosialisasi yang begitu masif untuk tenaga kerja, itu belum ada sama sekali. Nah, ini yang menjadi concern kita juga, bagaimana jangan nanti tenaga kerja yang datang ini, ternyata jatah tenaga kerja lokal kita ini tidak ada. Nah, ini yang menjadi concern kita. Berarti ada masalah dalam segi komitmen dong ya? Komitmen dari INPEX, karena kan ada masalah klasik ya, yang selalu ditemui bahwa investasi itu kerap kali berbenturan dengan pemenuhan keadilan bagi masyarakat setempat. Nah, ini sejauh mana dialognya sejauh ini antara pihak INPEX ya, orang-orang yang akan membangun di sana dengan masyarakat sekitar? Saya kira kalau masalah belum terjadi, Bung Aldi. Tetapi potensi masalah itu terjadi ada, ya. Saya bilang itu ada. Nah, sekarang ini bagaimana investor juga kan pasti ingin merasa bahwa investasi yang diberikan oleh mereka ini dapat berjalan dengan baik. Nah, sekarang tugas pemerintah daerah kita ini bagaimana mendorong agar supaya masyarakat kita ini dapat memenuhi kriteria-kriteria, syarat-syarat yang diajukan oleh investor tadi. Karena tidak mungkin pekerja-pekerja kita ini kan
datang kita memberikan tenaga kerja, lalu kita juga tidak memfilter mereka. Tentu kan harus ada filterisasi dulu dari pemerintah daerah. Yeah. Nah, tapi filterisasi ini harus berbanding lurus juga dengan dorongan pemberian keterampilan, dorongan untuk memberikan pembekalan-pembekalan terhadap masyarakat, sehingga nanti pada waktunya tiba lapangan kerja itu terbuka, masyarakat kita sudah ready, preparable. Itu yang kita butuhkan. Ini hari belum ada ini. pelatihan-pelatihan, bentuk-bentuk pelatihan dari pemerintah daerah untuk membekali masyarakat ya? Saya kira hari ini mungkin ada, tetapi tidak maksimal. Oke. Ada tapi tidak maksimal. Nah, ini yang Programnya kita dorong. ada? Ada, tapi belum maksimal. Ini yang jadi persoalan hari ini. Saya kira itu. Ada nggak isu-isu tertentu yang menjadi perhatian masyarakat sejauh ini ya, selama rencana ini kan udah mulai konkret nih pembangunan Blok Masela ini. Isu-isu mungkin yang berkaitan dengan agraria atau berkaitan dengan UMKM atau bagaimana? Ada nggak? Oke. Nah, kalau bicara masalah isu agraria, memang benar. Dewasa ini isu agraria ini masalah harga tanah terkait dengan penduduk di Desa Lermatan ini juga menjadi perbincangan. Bahwa di satu sisi desas-desusnya harga tanah akan dibebaskan di bawah harga yang mereka inginkan. Di satu sisi masyarakat berharap harga tanah itu sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh desa. 350.000 sekian lah per meternya. Itu hasil musyawarah desa? Itu hasil musyawarah desa yang sudah dikeluarkan peraturannya. Itu tanah-tanah adat ya? Tanah-tanah adat. Oke. Jadi tanah-tanah adat, tetapi oleh pemerintah pusat dialihfungsikan kawasan hutan itu, sehingga ini juga yang menjadi potensi dilema, potensi konflik, potensi masalah. Nah, pemerintah harus hadir di sini menurut saya. Pemerintah harus memperjuangkan kepentingan masyarakat secara utuh. Berapa dihargai tanah yang saat ini? Menurut informasi yang saya terima, kurang lebih pembebasan lahan yang terakhir itu, tanah-tanah yang masyarakat yang sudah dibeli oleh beberapa pihak itu 15.000 per meter persegi. Jauh dari hasil kesepakatan ini ya, masyarakat desa. 350.000 tadi ya, per meter. Ya, itu problematika. Tapi masyarakat sendiri sudah mencoba untuk menyampaikan aspirasinya. Masyarakat melalui DPRD, kemarin kami dengar mereka sudah berdialog, mereka sudah mengirimkan surat juga kepada Menteri SDM agar ini di follow up dan menjadi atensi perhatian khusus seperti itu. Ya, kita berharap apa yang keluar dari Kementerian SDM nantinya melalui para pemangku kepentingan ini bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ini masih berproses ya berarti ya? Masih berproses. Terus mengenai mendatangkan 10.000 tenaga kerja ini kan kami juga mendengar ya informasi bahwa akan Impex mendatangkan 10.000 tenaga kerja. Nah ini yang kita pertanyakan menurut teman-teman di daerah ini 10.000 ini yang datang dari daerah itu sendiri apa dari luar? Informasinya bagaimana tuh? Tentu kita harus realistis. Informasi yang kita terima ini tentu ada tenaga kerja dari luar yang akan datang. Oke. Pastinya ada tenaga kerja dari luar Memang yang akan datang. sudah mendengar informasi seperti itu ya, Ya. tenaga kerja dari luar. Tetapi jatah tenaga kerja lokal itu yang penting dan wajib untuk diakomodir. Saya berharap sih ke depan kementerian dan instansi-instansi teknis terkait bisa mengakomodir bahkan 30% atau lebih jatah tenaga kerja lokal di Impex. Karena ketergantungan ekonomi masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini terhadap dana transfer dari pusat itu sangat tinggi. 90% lebih itu tergantung dana transfer dari pusat. TKD itu ya. Betul. Kalau hari ini Impex dia beroperasi lalu masyarakat kita tidak mendapat jatah tenaga kerja, saya pikir ini udah lampu kuning. Oke, iya. Lampu kuning. Karena biar bagaimanapun saya kira Impex sudah lama di Tanimbar, sudah melihat kondisi masyarakat seperti apa, berilah mereka lapangan kerja yang layak, berilah mereka penghasilan yang layak. Saya kira itu. Tapi Anda sendiri melihat kesiapan masyarakatnya bagaimana? Dari segi keahlian ya, skill yang coba dibangun oleh masyarakat sendiri secara mandiri untuk bisa berkontribusi di proyek ini bagaimana? Saya kira masyarakat Tanimbar hari ini punya kesiapan untuk bekerja di Impex.
dan punya keinginan yang kuat juga untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di Impex. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah daerah, pemerintah pusat bersama-sama juga dengan investor ini untuk mereka mendorong tenaga kerja lokal kita, calon tenaga kerja lokal kita lah bahasanya. Mendorong mereka, memberikan pelatihan, menggenjot mereka supaya mereka punya keterampilan, apa syarat yang dibutuhkan itu dipenuhi. Saya kira simpelnya seperti itu. Jadi pemerintah daerah aktif nih ya, memberikan pembekalan kepada masyarakatnya, harusnya itu dulu ya dilakukan. Wajib, aktif, karena itu memang dari awal tugas pemerintah daerah juga. Jangan biarkan masyarakat membekali diri sendiri ya, nggak tahu mesti ngapain ya kan. Tapi pemerintahnya harus memberikan arahan gitu ya. Betul, memfasilitasi lah lebih tepatnya. Itu 12.600 tenaga kerja ya kan, pada tahap pengembangan. Menurut Anda idealnya berapa putra daerah yang mestinya mendapat pekerjaan di situ, di proyek ini? Kalau ideal menurut saya 50%. Tetapi kalau bicara realistis hari ini, saya kira minimal 30% tenaga kerja lokal harus diserap dari Tanimbar. Emang itu belum ada komitmen, 30% pun belum ada komitmen dari mereka agar masyarakat bisa masuk ke dalam proyek ini? Sampai hari ini kami belum mendengar adanya hal itu. Oke. Tapi sampai sejauh ini kan 27 tahun ya operasi perjanjian kontrak bagi hasil dengan Impex itu kan dari 98. Sampai sejauh ini, sampai fase FIT ini, itu belum ada keterlibatan SDM atau putra-putri daerah untuk masuk dalam posisi-posisi strategis lah gitu. Belum ada. Kalau posisi strategis saya rasa belum ada, Bu. Belum ada sama sekali. Nah ini yang diharapkan nanti secepatnya ya bisa dilakukan ya. Kita berharap seperti itu. Ini beberapa hari ini kan muncul desakan dari masyarakat kepada pemerintah dan Impex terkait pemenuhan hak-hak tadi ya. Apa harapan Anda kepada pemerintah? Anda yang menjadi penggaung suara masyarakat ya di pusat, untuk agar mengendalikan situasi, agar Blok Masela ini dapat berjalan dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat Tanimbar. Apa harapan Anda? Harapan saya ke depan, pemerintah pusat terutama, sebagai regulator, dan Kementerian Teknis sebagai regulator dan penyelenggaranya, harus peka dan harus memberikan perhatian khusus kepada Tanimbar. Karena akan terjadi luar biasa filtrasi budaya, masyarakat dari luar juga yang akan masuk ke dalam. Lalu kemudian kondisi ekonomi masyarakat juga menjadi pertaruhan di kemudian hari. Kita berharap bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap putra-putri Tanimbar yang terbaik untuk diakomodir. Jangan jadikan masyarakat Tanimbar ini hanya sebagai objek saja. Objek pembangunan, tapi mari berdayakan masyarakat Tanimbar ini juga untuk memiliki peran dan ikut serta dalam pembangunan swasembada energi Indonesia. Sesuai dengan cita Presiden Prabowo. Saya pikir itu yang penting, bahwa masyarakat Tanimbar juga harus jadi pelaku sejarah, bukan hanya sekedar penonton di negerinya sendiri. Itu yang penting. Tapi secara umum masyarakat sebetulnya sangat mendukung ya investasi ini ya. Prinsipnya masyarakat dukung total. 27 tahun masyarakat ini tetap setia mendukung Blok Masela. Itu bukan penantian yang pendek, Bung. Iya. Itu penantian yang panjang. 27 tahun dukungan terhadap Impex berjalan ini harus dimaknai juga oleh pemerintah pusat bahwa penantian akan adanya Blok Masela ini menjadi cita-cita masyarakat Tanimbar dan juga perwujudan swasembada energi cita Presiden Prabowo. Itu yang penting. Jadi Anda meminta ada penetapan dari pemerintah ya terkait alokasi khusus tadi ya, mengakomodir SDM ya. Wajib itu. Minimal 30%. Betul. Minimal 30%. Lalu bagaimana dengan pelibatan UMKM? Itu ada nggak informasi yang sudah terdengar? UMKM lokal akan dibina segala macam. Karena ini kan kaitannya juga dengan ekonomi keseharian masyarakat nantinya. Kan ada lokasi yang akan dijadikan berapa? 700 hektar kalau nggak salah ya. Menjadi daerah kilang itu. Tapi ekonomi masyarakat sekitar bagaimana? Saya kira ekonomi masyarakat hari ini dengan adanya Impex, ekonomi masyarakat sudah mulai bertumbuh. Tetapi apakah itu signifikan? Saya kira belum terlalu signifikan. Karena hanya oknum-oknum tertentu saja yang menikmati adanya Impex ini. Ini belum merata sampai ke seluruh masyarakat yang ada. Sedangkan harapan kita
Impex ini tidak hanya sekedar datang saja, tapi dia harus memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Tanimbar. Ini ada oknum tertentu tadi Anda mengatakan bahwa ada pilih-pilih kasih berarti di lapangan nih. Bukan pilih kasih, artinya gini, yang siap dan ready di lapangan untuk melakukan usaha-usaha UMKM di lapangan, itu kan hanya orang-orang yang memang punya modal awal aja. Iya. Dan punya skill juga ya, punya keahlian tertentu gitu. Ya, mereka sudah punya skill dan mereka punya modal di awal. Sedangkan kita berharap dengan adanya Impex ini, yang tadinya orang tidak ada menjadi ada. Yang tadinya tidak bisa jadi bisa. Gitu. Orang yang tidak bisa menjadi bisa. Nah, itu harapan kita. Kalau hanya sekedar datang lalu memberikan CSR, saya kira itu memang kewajiban. Tapi kewajiban itu harus dibarengi dengan pembangunan SDM. Itu berarti maksudnya. sifatnya pendidikan ya. Pemberian materi pendidikan, keahlian itu yang diharapkan ya. Betul. Oke. Terakhir, Bung Kelvin, ini secara umum aja. Sebagai anak bangsa yang juga perhatian dengan isu pembangunan masyarakat daerah dan korelasinya dengan pembangunan kedaulatan energi. Apa pandangan Anda mengenai target Presiden Prabowo yang optimistis? Swasembada energi itu bisa kita capai dalam waktu 5 tahun mendatang paling lama. Bagaimana? Asa cita Presiden Prabowo terkait swasembada energi, kami masyarakat Tanimbar sangat optimis. Maka dari itu saya selalu sampaikan bahwa untuk mengejar mimpi-mimpi itu, mari gunakan kami anak-anak Tanimbar. Kami juga ikut berperan serta, kami juga ingin berperan serta mewujudkan asa cita Presiden Prabowo. Sebagai anak-anak Timur, kami punya kesempatan yang sama, Bung Aldi. Kami juga punya kemampuan juga yang tidak kalah dengan yang lain. Saya kira itu, Bung Aldi. Ya, kita berharap tentu sebagai bagian dari anak bangsa yang mendukung target swasembada energi itu, kita berharapnya Blok Masela itu bisa menjadi berkah ya, Bung ya, buat masyarakat, bukan kutukan, tapi berkah bagi masyarakat Indonesia dan khususnya masyarakat Maluku di Kepulauan Tanimbar. Terima kasih Bung Kelvin atas waktunya. Terima kasih Bung Aldi. Kawan Akurat, demikian dulu perbincangan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akan bertemu lagi dalam episode selanjutnya. Akurat Talk, kena tuh barang.